Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang perekayasaan aplikasi mobile expense tracker untuk manajemen keuangan pribadi. Mata kuliahnya itu analisa dan desain perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Nurdiana Handayani Skom Mkom, dan anggota kelompoknya ada Aldiansah Nurdianto dengan NIM terakhirnya 106, Ahmad Raja Dinar Amanullah 101, Hablil Arfairus saya sendiri 315, Muhammad Iqbaluddin 103, dan Ridwan Febnur Asriredinda 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Aplikasi Expense Tracker adalah aplikasi mobile untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi secara efisien di platform Android atau iOS. Dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, pengguna dapat dengan mudah mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori seperti makanan, transportasi, dan lain-lain, serta melihat riwayat dan ringkasan total keuangan dalam periode tertentu. Data transaksi disimpan dengan aman di server cloud, memungkinkan akses kapan saja dan dari perangkat mana saja. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam memantau kesehatan finansial, membantu pengguna mengontrol pengeluaran mereka dengan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldiansyah. Dipersilakan. Terima kasih Habli. Di sini ada tujuan aplikasi expense tracker. Yang pertama, meningkatkan kesadaran keuangan, membantu pengguna menyadari pola pengeluaran mereka sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, menyederhanakan pencatatan transaksi, memudahkan pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, menyediakan ringkasan keuangan, menawarkan ringkasan total pemasukan dan pengeluaran untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi keuangan mereka. Yang keempat, memfasilitasi pengelompokan transaksi, memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori sehingga mereka dapat memahami di mana uang mereka banyak digunakan. Yang kelima, memberi akses data yang aman, menjamin keamanan data pengguna dengan menyimpan informasi transaksi di cloud sehingga pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Dan yang keenam, mendorong kebiasaan menabung dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pengeluaran. Aplikasi ini mendorong pengguna untuk mengatur anggaran dan memprioritaskan tabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raja Dinar. Baik, terima kasih kepada Mas Aldi. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Aplikasi Expense Tracker memiliki fitur-fitur utama yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi. Yang pertama ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pengguna dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan memasukkan jumlah uang dan deskripsi singkat transaksi, misalnya makan siang atau gaji. Yang kedua ada kategori transaksi. Setiap transaksi dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya, misalnya makanan, transportasi, pemasukan, hiburan, dengan kategori yang sudah tersedia. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang telah dicatat dalam bentuk daftar yang dapat difilter berdasarkan periode harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya ada ringkasan total pemasukan dan pengeluaran. Aplikasi menampilkan total pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu, memungkinkan pengguna untuk melihat saldo akhir dan memahami kondisi keuangan mereka. Selanjutnya ada penghapusan transaksi. Pengguna dapat menghapus transaksi yang tidak valid atau ingin dihilangkan dari riwayat.
dengan konfirmasi untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Selanjutnya ada pengaturan akun pengguna. Pengguna dapat membuat akun dan mengelola profil mereka, termasuk informasi dasar seperti nama, email, dan kata sandi untuk akses yang lebih aman. Selanjutnya ada notifikasi pengingat. Aplikasi dapat mengirimkan notifikasi untuk mengingatkan pengguna tentang pencatatan transaksi atau batas pengeluaran dalam periode tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Iqbal Ludin. Baik, terima kasih Mas Jadinar. Berikutnya saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional. Aplikasi expense tracker harus memenuhi kebutuhan non-fungsional berikut untuk memastikan kualitas, performa, dan pengalaman pengguna yang baik. Yang pertama, performa. Aplikasi harus responsif dan cepat, dengan waktu respon antar halaman di bawah 1 detik saat menambah, menghapus, atau melihat transaksi. Berikutnya, kemudahan pengguna atau usability. Antarmuka aplikasi harus sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Desain minimalis dengan navigasi yang jelas untuk memungkinkan pengguna mencatat transaksi dengan cepat dan mudah. Berikutnya, keamanan data. Data pengguna dan transaksi harus dilindungi dengan baik. Semua data akan disimpan di server cloud, dan komunikasi dengan server harus dienkripsi menggunakan HTTPS untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya, portabilitas. Aplikasi harus dapat berjalan di perangkat Android dan iOS dengan tampilan yang konsisten dan performa yang optimal di kedua platform. Berikutnya, ketersediaan atau availability. Aplikasi harus dapat diakses secara online, kapan saja. Memastikan pengguna dapat mencatat dan mengakses transaksi mereka selama terhubung ke internet. Berikutnya, skalabilitas. Sistem back-end server cloud harus dirancang agar dapat menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan transaksi tanpa mengorbankan performa, memastikan aplikasi tetap responsif meskipun jumlah data meningkat. Berikutnya, dukungan multibahasa. Aplikasi harus mendukung lebih dari satu bahasa, setidaknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ridwan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iqbal. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Jadi di sini metode pengembangan yang dipakai adalah waterfall. Waterfall itu sendiri adalah pendekatan linear dalam pengembangan perangkat lunak, di mana setiap tahap diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini memungkinkan pengembang aplikasi Expand Tracker melalui analisa kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan penyebaran secara sistematis. Nah, yang pertama analisa kebutuhan. Tujuannya itu adalah mengidentifikasi kebutuhan aplikasi. Nah, kegiatan dari analisa kebutuhan ini adalah diskusi dengan pengguna untuk menentukan fitur yang diinginkan, seperti pencatatan transaksi, kategori, dan ringkasan keuangan. Nah, selanjutnya ada desain. Tujuan dari desain ini merancang antarmuka dan struktur database. Untuk kegiatannya yaitu membuat wireframe aplikasi dan merancang struktur database untuk menyimpan data transaksi. Nah, langkah selanjutnya adalah implementasi. Tujuannya mengembangkan aplikasi dan kegiatannya itu adalah menulis kode untuk fitur-fitur utama seperti menambah dan melihat transaksi serta mengintegrasikan API untuk penyimpanan data. Nah, tahap selanjutnya adalah pengujian. Tujuannya adalah memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Dan kegiatannya adalah melakukan uji coba untuk menemukan bug dan memastikan semua fitur bekerja sesuai dengan harapan. Tahapan selanjutnya adalah penyebaran atau deployment, yang dimana menyebarkan aplikasi untuk pengguna dengan kegiatan menyiapkan aplikasi untuk diunggah ke Google Play Store dan Apple App Store, serta menginformasikan pengguna tentang cara mengunduhnya. Tahap selanjutnya adalah, atau tahap terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance, yang dimana tujuannya memastikan aplikasi tetap berfungsi dengan kegiatan memantau dan memperbaiki masalah serta melakukan pembaruan berdasarkan umpan balik pengguna. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke moderator Habli. Baik, kesimpulannya, perekayasaan aplikasi Expand Tracker
dirancang sebagai solusi sederhana untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi. Dengan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang mudah digunakan, serta kemampuan untuk mengkategorikan transaksi, pengguna dapat dengan cepat melihat riwayat keuangan mereka. Metode pengembangan waterfall yang digunakan memastikan proses yang terstruktur, dari analisis kebutuhan hingga penyebaran aplikasi. Dengan pendekatan ini diharapkan aplikasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan kemudahan dalam mengontrol keuangan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.